Tema kita bulan ini pahlawan yang gagah perkasa dari berapa ya? 1 Samuel ya. Kita lihat ya. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu yang pandai main kecapi. Ini Daud ya. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. God with him. Temanya adalah pahlawan yang gagah perkasa. Nah, saya mau ambil subtema adalah pelaksana firman yang kuat. Kalau tema bulanan pahlawan yang gagah perkasa, sekarang subtemanya adalah pelaksana firman yang kuat. Kalau kita mengiring Tuhan, itu indah. Tidak ada segala sesuatu itu nggak ada kebetulan. Jadi pada saat hari Selasa malam hambanya Bu Lucy menyampaikan firman, itu persis juga yang saya sudah siapkan berbarengan dengan khotbah yang akan disampaikan hari ini dari Yoel. Jadi waktu Bu Lucy menyampaikan itu, saya bersyukur, Tuhan, ini juga peneguhan buat saya bahwa memang kegerakan roh itu hari-hari ini sungguh nyata ya bagi setiap kita. Jangan anggap remeh gitu. Jadi apapun yang boleh Tuhan sampaikan di tempat ini, itu semua bersinambungan, ada hubungan satu sama lain ya. Nah, kita lihat sekarang di Yoel 2 ya. Kita mulai di Yoel 2 ayat 1. Firman Tuhan begini, saudara. Saya berharap ini kita dapat menangkap sesuatu ya, yang dari Tuhan. Dari Yoel 2 ayat 1, firman Tuhan berkata seperti ini. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang. Dan hari itu sudah dekat. Ini berbicara hari Tuhan adalah hari penghakiman. Hari penghakiman untuk orang-orang yang hidupnya belum percaya kepada Tuhan ataupun sudah percaya tetapi tidak mengalami lahir baru. Jadi betapa pentingnya kita ini yang sudah percaya Tuhan harus lahir baru. Karena di Injil Yohanes dikatakan kalau kita tidak lahir baru, yang lahir dari air dan roh, firman dan Roh Kudus, kita tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Itu percakapan Yesus dengan imam besar Nikodemus. Jadi hari Tuhan itu adalah hari penghakiman untuk orang yang belum percaya Yesus atau sudah percaya Yesus tetapi tidak mengalami lahir baru. Itu digaris bawahi saudara. Kita ini semua harus lahir baru. Nah, nanti kita lihat apa sih yang namanya lahir baru. Saya pribadi ya, ini saya selalu bikin statement untuk diri saya sendiri. Saya percaya kepada Yesus itu bukan karena orang tua saya. Orang tua saya memang Kristen. Tapi saya mempunyai statement bahwa saya percaya Yesus itu bukan karena orang tua saya, bukan karena gereja di mana saya beribadah, tetapi saya percaya Yesus secara pribadi karena saya telah banyak mengalami betapa hebatnya Dia dalam hidup saya. Dari saya usia remaja, masih SMA, saya sudah aktif persekutuan doa. Di situ saya mulai lahir baru.
Sebelum saya mengenal Yesus secara pribadi, setelah saya berjumpa dengan Yesus secara pribadi dan mengalami titik balik bertobat, lahir baru, saya melihat bahwa penyertaan Tuhan dalam hidup saya dahsyat, hebat, luar biasa Tuhan kita. Kita rugi kalau cuma bilang kata si A Tuhan Yesus itu begitu ya, kata si B Tuhan Yesus itu begini ya. Rugi. Alami sendiri bersama Yesus. Itu baru kita bisa angkat kedua jempol kita kepada Tuhan. Engkau memang nyata Tuhan, hidup dalamku. Luar biasa, engkau hebat. Dan karya Tuhan dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara ya, yang saya kasih, masalah apapun yang Tuhan izinkan terjadi, jangan pernah menyerah. Percaya bahwa ada sesuatu yang dahsyat, yang hebat sudah Tuhan sediakan untuk kita alami bersama Dia. Jadi titik jumpa kita dengan Tuhan sampai hari ini nggak stop. Ke depan tuh terus sampai pada kesudahannya. Bahwa penyertaannya Dia itu nggak pernah meninggalkan kita, selalu ada. Nah, di sini memandang diri sendiri sebagai Allah memandang kita, itu adalah kunci sukses kita. Kalau kita memandang diri kita tanpa dari sudut pandang Allah, kita ini selalu merasa gini, aku kan nggak sempurna, aku kan cuma manusia, aku kan banyak kekurangan, dan lain sebagainya. Tetapi ingat bahwa setiap orang yang percaya kepada Allah, ya, Allah telah mewarisi kemenangan Kristus dalam setiap kehidupan kita. Jangan pernah mau kalah lagi di dalam Tuhan. Kita adalah pemenang dalam segala hal. Itu adalah pelaksana firman yang kuat. Ya, dalam situasi kondisi yang terjepit seberat apapun, katakan, Tuhan, Engkau lebih hebat dari masalahku. Engkau sanggup memberi jalan keluar, solusi atas setiap kehidupan kita. Seperti itu. Jadi kita ini sudah mewarisi kemenangan Kristus. Jangan lagi mau dibodohi dengan iblis atau suara hati kita sendiri. Ini juga perlu penting diperhatikan, saudara. Ya, jangan memandang diri kita sendiri itu melalui buku-buku yang tidak berguna, tontonan yang tidak berguna. Hari-hari ini setiap orang pasti pegang ini. Nah, ini bisa menjadi positif bagi kita atau malah sebaliknya menjerumuskan kita untuk semakin jauh dengan Tuhan. Jadi kesimpulannya begini, setiap input ya yang masuk nih, setiap yang masuk ke dalam pikiran kita lewat mata, pendengaran telinga, kalau inputnya sudah salah, pasti outputnya pun akan salah. Kalau kita mengkonsumsi hari-hari berita-berita yang buruk, yang nakutin, yang ini, yang itu, kita sudah lupa bahwa kita sudah mewarisi kemenangan Kristus. Jadi juga perlu diperhatikan bahwa setiap input yang masuk, biarlah itu bersumber dari firman aja. Karena ini yang pasti akan digenapi kok. Makanya hari ini saya mengajak kita semua harus menjadi pelaksana firman yang kuat. Karena kita tahu bahwa janji-janji Allah di depan sana tuh, waduh, luar biasa. Saudara, kita akan sama-sama nanti memerintah di dalam pemerintahan 1000 tahun. Bersama Yesus. Ada tanah pusaka yang akan Tuhan bagikan bagi setiap kita, dipercayakan untuk kita mengelolanya sebagai anak-anak Allah yang mau serius dengan Dia. Belum lagi nanti mereka di ayat 1 tadi akan dihakimi. Kalau kita gereja Tuhan, orang-orang percaya yang sudah hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, itu dihakimi enggak? Enggak. Penghakiman kita adalah pembagian mahkota. Ini kan menggiurkan, itu bukan cerita kosong loh. Itu benar akan terjadi. Dan itu sudah di depan mata. Masa sih kita nggak greget ya mau dibagiin mahkota. Dari raja di atas segala raja nih, mau ngasih reward upah ke kita. Pada saat mereka mengalami penghakiman, kita mendapat
Penghakiman itu beda. Dibagiin harta surga. Ini mahkota untuk Pak Sul, untuk Pak Gunawan, untuk kita ya, semua lah dapat. Asal ya kita mau jadi pelaksana firman yang kuat. Pelaksana itu kita apa artinya? Mengerjakan. Mengerjakan jangan setengah-setengah. Harus full heart untuk Tuhan. Ayat 11 tetap di Yoel 2. Firman Tuhan. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan saudara dan saya. Bisa dengar suara Tuhan enggak? Ini yang menjadi pertanyaan gereja Tuhan. Bisa nggak sih kita dengar suara Tuhan? Lah Yoel bilang, ini semua yang tertulis ini firman yang keluar dari mulut Allah. Idenya Allah itu diungkapkan melalui perkataan. Lah Tuhan bilang, Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya, saudara dan saya. Pasukannya sangat banyak, tidak terhitung, dan pelaksana firman-Nya kuat. Jangan mau lagi jadi pengikut Kristus yang lembek, manja, cengeng. Zaman ini sedang terjadi. Kita lihat di ayat 28, 29 dan 32. Tetap di Yoel 2. Dengan jelas ya, saya harap ya, kita itu kalau ngikut Tuhan tuh jangan bahasa ininya saya itu ngawur gitu loh. Yang penting aku selamat, saya selamat gitu. Seperti kayak rasanya nggak ada tanggung jawab sama sekali untuk pengorbanan Kristus di kayu salib yang sudah dicurahkan nyawanya, darahnya, nyawanya diserahkan untuk kita. Itu kita tuh nggak ada atensi sama sekali dengan hal itu. Nah itu tadi, karena maaf mungkin orang Kristen ini banyak dapat warisan sih. Orang tuaku kan Kristen, masa aku mau nggak Kristen gitu. Tidak pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, tidak berbalik 180 derajat dalam pertobatan, susah. Ayat 28 dengan jelas berkata seperti ini. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa menjadi pelaksana firman yang kuat. Makanya Tuhan katakan di ayat 28, aku akan memberikan setiap kita Roh Kudus. Iya, gak apa-apa. Makasih Tuhan, Roh Kudus sudah diberikan. Ditaruh di mana Tuhan Roh Kudusmu Tuhan di dalamku? Aduh. Kayak gak ada gairah sama Tuhan tuh, enggak wes. Masalahku udah banyak Tuhan. Gimana lagi aku mau gairah dengan Engkau? Jelas-jelas Tuhan sudah bilang, aku curahkan rohku. Itu sudah terjadi belum? Sudah di Kisah Para 2, Kisah Rasul, sampai salah ngomong, Kisah Para Rasul 2, pencurahan Roh Kudus, kita baru rayakan kemarin. Pentakosta. Ya. Terus 29. Jelas pokoknya ini sama intinya, Tuhan mencurahkan rohnya kepada setiap kita yang percaya. Kata percaya di sini nggak cukup cuma menerima, tapi harus kita kerjakan tadi. Minta Roh Kudus untuk aku mengerjakan bagianku, untuk aku bisa menjadi pelaksana firman-Mu yang kuat. Aku ada di dalam bilangan tentara yang tidak terhitung jumlahnya. Jangan tidur, jangan melempem menjadi orang Kristen. Saya lebih suka bukan ngomong orang Kristen, menjadi orang percaya. Zaman dulu di Kisah Para Rasul, kenapa mereka disebut Kristen?
itu justru mereka itu dapat olok-olokan dari orang yang belum percaya Yesus. Terbukti nggak sampai sekarang? Terbukti. Orang Kristen banyak jadi batu sandungan. Gak ada sama sekali karakter Kristus di dalamnya. Maaf kata, bikin malu. Kristen masuk punya apa segala macam, nipu sana, nipu sini, apa segala macam. Masuk keluar gereja berkali-kali, tidak ada perubahan. Maaf ya kasar, keras, tapi maksudnya ini sudah genting. Hari-hari ini itu sudah darurat, keadaannya sudah genting. Tadi saya bilang, hari itu segera datang, sudah di depan mata loh, di depan mata. Kita ini hidup di penghujung zaman akhir. Masih mau bersantai-santai. Nanti kita akan menjadi kelompok yang mengejek-ngejek. Mana? Dari zaman dulu bilangnya Yesus mau datang. Mana? Sampai hari ini mana? Oke, nggak apa-apa. Berarti kita kalau yang senang bersantai-santai, ngolok-ngolok seperti itu, kita adalah bagian orang yang nanti masuk di lembah penantian, yang akan dihakimi. Kita bukan adalah tentara-tentara yang menjadi pelaksana firman yang kuat, yang akan seperti Bu Lucy bilang, menyabit. Ayunkan sabitmu. Tuai itu jiwa-jiwa. Kita sudah dimenangkan. Sudah dimuridkan. Ya muridin lagi dong yang lain. Jangan stop sampai di kita. Sekarang kita masuk di Yoel 3 ayat 9 dan 10. Saya suka sekali. Begitu Selasa malam saya masuk doa malam. Waduh. Pas Tuhan. Pokoknya kalau ngikut kegerakan rohmu hebat. Hambanya juga belusikan kemarin menggebu-gebu menyampaikan firman. Ayo. Jadi pelaksana firman kita semua. Jangan cuma jadi penonton. Rugi. 9. Jelas ya. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan. Gerakkanlah para pahlawan. Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. 10. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Ayat 9 dan 10 menyatakan bahwa ini adalah perang. Waktunya perang. Tanggal 27 Mei kemarin, saya mengikuti mata kuliah terakhir. Ya. Hari Senin itu, malam kan saya kuliah. Saya dengar di alam roh ya. Nah maka jangan bilang, aneh ya, alam roh. Ayo dong, saya greget, ayo. Alam roh itu ada, nyata Bapak Ibu Saudara. Saya mendengar ada ledakan yang besar. Saya takut sebagai manusia sebelah, aduh ini kok gede. Ledakan itu besar sekali. Saya tanya tuh sama Tuhan, apa ini Tuhan? Saya takut ya, saya takut pikir apa mau terjadi ledakan di Surabaya atau apa, tapi ini dahsyat ledakannya. Tuhan katakan, inilah hari-harinya peperangan. Antara pasukanku, saudara dan saya, dengan si jahat sedang berebut jiwa-jiwa. Kan dikatakan di surat Yudas, setiap orang yang ragu-ragu kita harus apain? Tarik mereka, bawa ke Yesus. Ini adalah hari-hari yang jahat. Si iblis ini mau sebanyak-banyaknya orang yang sudah mengatakan tadi Kristen, suam-suam kuku, ayo. Mereka juga mau mengayunkan sabit mereka. Menuai. Buat mereka nanti sama-sama masuk di api kekekalan. Nah, kita harus memiliki empati, kasih untuk jiwa-jiwa. Jelas ayat 9-10 ini berbicara tentang perang. Dikatakan, tadi bisa minta tolong Pastor, ayat 9 dan 10, tapi ini khususnya 10. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang
Jadi kecakapan yang Tuhan berikan kepada setiap kita untuk kita kerjakan hari-hari ini, ya, kita sekarang harus lebih fokus alihkan tempat. Kita harus ubah menjadi sesuatu yang bersifat roh. Firman. Kita harus penuh dengan firman. Ya. Jangan hanya mau disibukkan dengan kesibukan duniawi yang hanya bersifat sementara. Bukan berarti nggak boleh, bukan. Saya selalu ulang-ulang. Berarti nggak boleh kerja dong, berarti nggak boleh bisnis dong. Bukan. Tetap lakukan bagian kita masing-masing sesuai dengan porsi yang sudah Tuhan berikan. Tetapi hari-hari ini kita harus lebih mengutamakan pertumbuhan rohani kita. Makanya harus ditempa, diubah menjadi aku harus kaya secara roh. Agar kita peka, Tuhan hari-hari ini apa sih yang sedang terjadi? Harus ditempa menjadi roh. Kita harus penuh dengan Roh Kudus. Bahasa Inggrisnya itu kita harus madly with Jesus, with Holy Spirit. Madly itu tergila-gila. Sampai orang bilang, fanatik banget sih ini orang. Biar, gak usah pusing sama omongan manusia hari-hari ini. Katakan kepada diri kita sendiri, aku hanya mau peduli kepada setiap perkataan Bapa, yaitu Yesus firman yang ditujukan kepadaku. Terus di kalimat selanjutnya tadi, setelah diubah tadi, ayat 10 tetap, Esther. Menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Tombak, garis bawah ini berbicara tentang doa. Ada ayatnya, ingat nggak? Apa itu? Elia adalah manusia biasa, tetapi kok doanya penuh kuasa. Elia kan sama kita sama, manusia, hembusan nafas. Tetapi dikatakan doanya penuh kuasa. Berarti kita juga bisa doa kita penuh kuasa. Itu tadi tombak. Berbicara tentang doa. Keintiman saudara dan saya dengan Tuhan. Tuhan mendengarkan setiap seruan anak-anaknya yang berseru siang dan malam untuk kepentingan pribadi. Untuk kepentingan surga. Jelas ya? Jadi setelah kita menempa bajak kita, itu ya kesibukan, kecakapan kita, ya apa yang Tuhan sudah berikan, porsi itu, ayo kita jadikan itu pedang, yaitu berbicara tentang roh. Kita semakin dekat dengan roh, suka berbau yang rohani, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak, yaitu kekuatan doa, untuk kita dapat masuk lebih dalam ke dalam hadirat Allah Bapa di surga. Tuhan dikatakan ya, yang berperang bagi setiap kita. Ya. Kita harus percaya itu. Kita lihat di ayat 12. Ayat 12 Yoel 3 jelas berkata seperti ini. Baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat. Kalau kita pelajari di 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai 30, di lembah Yosafat itu waktu itu ya ada raja. Kita buka aja supaya enak ya. Nanti saya bacakan, tapi mungkin di 2 Tawarikh ini berbicara begini Bapak Ibu Saudara. 2 Tawarikh 20 firman Tuhan. Ini ya, kemenangan atas Moab dan Amon, akhir peperangan dari Yosafat. Ya. Pada saat itu kan pokoknya singkat ceritanya Yosafat ini diserang, ya, dikepung oleh Bani Amon, Bani Moab, Bani Amon, dan dibantu oleh orang Meumim. Tapi
pada saat Yosafat mau menyerahkan itu kepada Tuhan di dalam doa, Tuhan yang berperang. Mereka nggak ngapa-ngapain. Mereka cuma disuruh apa? Memuji. Memuji. Akhirnya musuhnya ini yang tadi, si Bani Moab, Bani Amon, sama Meumim tuh bunuh-bunuhan. Jadi si Yosafat sama tentara itu nggak kerja apa-apa, cuma memuji, ceritanya seperti itu. Makanya di lembah Yosafat itu, maksudnya itu, si musuh-musuh ini tuh harta-hartanya tuh banyak di situ, dijarah semua sama Yosafat dan tentara-tentaranya. Jadi nggak bekerjanya tuh nggak berat-berat kok. Kalau Tuhan yang berperang, tanya Tuhan, bagian kami ini apa Tuhan? Udah lakonin aja, nanti Tuhan yang selesaikan semua. Kemenangan yang besar yang dari Tuhan diberikan kepada setiap kita yang percaya, yang selalu mengandalkan Tuhan. Itu terjadi contohnya yaitu Raja Yosafat. Ayat 13. Di Yoel 3 tadi, masih ya kita cuma di Yoel 3 aja sih. Dikatakan, ayunkanlah sabit sebab sudah masak tuayan. Marilah iriklah sebab sudah penuh tempat anggur, tempat-tempat pemerasan kelimpahan, sebab banyak kejahatan mereka. Seringkali kita berbicara, oh berarti yang jahat itu kan cuma orang-orang yang fasik ya, orang-orang yang belum mengenal Tuhan ya. Siapa bilang orang-orang Kristen juga banyak yang melakukan kejahatan kok di hadapan Tuhan. Yaitu tadi intinya tidak mempunyai karakter Kristus sedikit pun. Segala sesuatu dia lakukan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Motivasinya itu sudah menceng. Yang dia kerjakan, baik itu pelayanan, menyampaikan firman, ya, apapun, tidak menjamin dia selamat. Tuhan mengenal setiap hati kita. Jadi jelas bahwa Tuhan sekarang mengajak kita untuk keluar dari zona nyaman. Bergerak mengikuti kegerakan Roh Kudus. Kalau kita sudah keluar dari zona yang nyaman, jangan mengikuti kegerakan kemauan diri sendiri. Kita mesti minta Roh Kudus yang pimpin kita. Ayat 13. Ayunkanlah sabit. Oh, sudah ya, ini kejahatan mereka ya. Berarti 14. Banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Jadi, kita ini tinggal pilih mau di bagian tentara yang melakukan pelaksana firman yang kuat, ya, yang tidak terbilang jumlahnya, atau kita di bagian orang yang nantinya akan diadili di bagian lembah penentuan. Pilihan di setiap kita. Orang-orang Kristen ya yang tidak pernah mau mengerti dan tidak mau melakukan kehendak Allah Bapa, itu juga sama dengan mereka yang tidak pernah mengenal Tuhan. Ayatnya dengan jelas, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan di Matius 7 katakan, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah Bapa di surga, dialah yang menjadi ahli waris kerajaan surga. Di Efesus 5 dengan jelas dikatakan bahwa ayat 16 dan 18, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ini sudah waktunya kita untuk mengerti kehendak Tuhan. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Ini anggur berbicara apa? Kenikmatan dunia yang hanya bersifat sementara. Makanya kan kalau orang-orang yang duitnya akeh itu nggak perlu Tuhan. Dia sudah dimabukkan dengan anggur hawa nafsu, dipuaskan dengan mamon. Tetapi dikatakan, hendaklah kamu penuh dengan roh, karena roh penurut
tetapi daging kita ini lemah, mudah jatuh dalam dosa. Pada hakikatnya manusia itu adalah, ini yang ngomong Calvin ya, tokoh sejarah ya, brengsek. Saya termasuk, kita semua nih manusia ini brengsek, nggak tahu terima kasih sama Tuhan, nyuruh-nyuruh Tuhan, percaya Tuhan asal percaya, iman Kristen yang ngawur. Sekarang kalau mau disurvei seluruh orang Kristen yang ngakunya Kristen, nggak usah jauh-jauh di Indonesia aja, apakah Anda secara pribadi sudah mengenal Yesus sebagai juru selamatmu? Mereka akan bingung. Aku taunya cuma juru selamat, tapi karakternya Yesus, apa yang dia inginkan untuk aku kerjakan, aku tidak tahu. Dibutahkan oleh ilah zaman, mabuk sama anggur dunia. Di Mazmur 90 ayat 12 berkata, karena hidup itu singkat. Jangan berbesar hati, saya kan baru 30, saya kan baru 40, siapa bilang? Berkali-kali di sini Pastor Sam, Pastor Gary katakan, siapa yang tahu umur kita? Yang di Mazmur 90 katakan 70 atau 80 tahun aja itu singkat. Karena hidup itu singkat. Jadi ini nasihat Tuhan ya. Isilah hidupmu dengan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa. Ini yang ngomong bukan saya. Mazmur 90 ayat 12. Lah kalau kita mengenal Yesus aja tuh cuma kulitnya doang, bagaimana kita bisa melakukan menjadi pelaksana firman yang kuat? Ayo kita sama-sama bangkit hari ini. Saya suka sekali. Saya tuh rindu House of Kana, ada kegerakan Roh Kudus memenuhi setiap kita. Kita bisa menyabit sama-sama menuai jiwa-jiwa. Oh ini dia, Tuhan ingatkan saya tadi pagi. Seperti ini sebelum saya tutup. Tuhan tidak perlu banyak. Tuhan tuh nggak lihat jumlah, nggak lihat quantity, nggak, ya. Banyak, tapi tidak pernah mengerti kehendak Bapa di surga. Mempunyai sifat yang penakut, gentar, gelisah. Hidup ini rasanya, waduh, stres aku, stres. Ngikut Yesus kok masih stres ya aku. Penakut. Nggak pernah mau mengenal kasih Bapa yang begitu besar, yang sempurna. Orang kalau masih dalam ketakutan itu berarti dia belum penuh dengan kasih Bapa. Lah, sekarang Tuhan bilang, aku nggak perlu banyak. Ya, buat apa banyak-banyak kalau mereka tuh kosong di hadapanku? Ya, salah satunya penakut dan gentar. Ya, sekalipun sedikit, yang penting persis Bu Lucy katakan, hati. Hati kita ini mau nggak masuk dalam kegerakan yang daripada Tuhan? Mau aku Tuhan, mau. Tolong Roh Kudus mampukan aku hari-hari ke depan ini yang singkat. Aku mau mengisinya dengan melakukan apa yang menjadi, tadi dikatakan di Mazmur 9, 10 ayat 12 apa? Kehendakmu ya Bapa. Gideon, itu Tuhan ngambil contoh dari Gideon tadi. Tuhan nggak perlu jumlah. Waktu kasusnya Gideon, itu 32.000 loh. Si Gideon ngajak rakyatnya untuk berperang ya. 32.000 melawan musuhnya. Tuhan bilang nggak perlu. Saring. Nah itu tadi keluar kata-kata. Yang takut dan gentar suruh pulang. Yang pulang berapa? 22.000. Sisa 10. Jadi jangan merasa hebat ya, aku orang Kristen. Tuhan mengenal hati kita. Saya suka itu. Tuhan mengenal hatimu dan aku. Makanya kita tuh keterbergantungan mutlak itu betul-betul hanya kepada Tuhan. Jangan sombong hidup ini. Wes lah. Tadi dikatakan hidup itu singkat seperti uap.
Saudara dan saya mau sombong, buat apa sih? Ujung-ujungnya maut. Dari 22.000 disaring lagi. Dari 10.000 yang 22.000 mundur. Dari 10.000 tinggal 300. Berarti Tuhan nyaring itu nggak main-main loh. Dari 32.000 turun ke 10.000, turun cuma 300. Saya percaya dalam cerita ini persis Belusi katakan, yang Tuhan lihat tuh hati kok. Bahasa Jakartanya gini, lo mau ikut gue? Nah, gue tahu hati lo kok. Jangan munafik, istilahnya gitu loh. Tuhan ngomongnya gitu, nangkep ya? Apa sih yang nggak di hadapan Tuhan ini apa yang tertutup? Gak ada. Firman-Nya bilang telanjang. Kita ini semua di hadapan Tuhan telanjang. Mau bersandiwara dengan Tuhan, monggo. Kalau saya sih pilih merendahkan diri, Roh Kudus, istilah bahasanya itu obrak-abrik hatiku. Apa yang belum beres, tolong Tuhan, sadarkan aku sebelum Engkau memanggilku pulang. Jadi jelas bahwa sebagai konklusi untuk kita hari ini, sebagai orang percaya, saya lebih suka orang percaya, saya nggak mau bilang saya Kristen. Ya memang saya pengikut Kristus, tapi saya adalah orang percaya yang sudah mewariskan pengorbanan Kristus untuk hidup saya. Dan dia saya kenal secara pribadi, dia adalah hebat di dalam melakukan segala sesuatu langkah kehidupan saya. Kalau saya mau bersaksi, mungkin 2 hari nggak selesai. Dari saya muda, dari kecil lah, saya sudah kenal Tuhan tuh dari kecil, tapi waktu bertobatnya tuh di usia 17-an. Sebagai orang percaya, jadilah pahlawan Allah yang gagah perkasa. Seperti tema kita bulan ini. Jadilah pahlawan Allah yang gagah perkasa di hadapan Allah. Kita diutus ke dunia ini bukan tanpa tujuan yang berujung pada kegagalan. Ya, tidak dapat menyelesaikan sampai garis akhir. Jangan. Sama seperti Paulus katakan, aku dapat menyelesaikan sampai garis akhir dengan memelihara iman percayaku kepada Yesus, bahwa dialah satu-satunya juru selamatku. Di luar Yesus aku nggak selamat. Nah sekarang supaya aku dapat mengerjakan apa yang menjadi bagianku, aku perlu rohmu Bapa, untuk aku tidak nyasar di dalam dunia ini. Dalam memenuhi tugas panggilan Allah, jadilah pelaksana firman-Nya yang kuat. Berani berkata tidak kepada dosa mulai hari ini. Dan aku hanya mau berkata ya kepada firman Allah yang hidup. Makanya dulu sampai sekarang saya punya moto sama istri saya, sama anak saya. Tidak ada hari tanpa pertobatan. Tidak ada hari tanpa mengucap syukur. Karena apa? Hidup itu singkat. Coba Pak Zul kalau boleh berbagi pengalaman sama saya lah. Ingatan saya di TK, SD, SMP itu kayak baru kemarin. Oh ya, Bu Olive juga. Kita ini loh yang sudah bisa dikatakan sesepuh. Ingatan saya tuh waktu saya masih SD itu masih fresh gitu loh. Saya berteman sama siapa aja, SD loh. Lah berarti kan hidup itu singkat. Lah sekarang kok saya sudah mau 60 gitu. Singkat, hidup itu singkat. Jadi jelas ya, saya tutup dengan agar dunia melihat, ya, dengar baik-baik, agar dunia melihat ada perbedaan antara orang benar, saudara dan saya yang beribadah kepada Allah dan yang melayani Dia dengan caranya. Perbedaannya dengan siapa? Dengan orang fasik yang tidak beribadah kepada Allah dan yang pada akhirnya hidupnya akan dihakimi dan akan mendapat hukuman kekal. Amin. Ya, kita bagiannya yang mana? Biarlah kita bagian dari orang-orang percaya yang mau menjadi pelaksana firman yang kuat, menjadi pahlawan yang gagah perkasa di hadapan Tuhan untuk melakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Bu Lucy katakan kita ini ada porsinya sendiri-sendiri.
Kapasitas kita tuh ada, Bapak Ibu Saudara, di dalam hati kita. Nah, kapasitas yang ada tadi mau diisi dengan yang apa? Kalau inputnya saudara dan saya masih suka yang berbau-bau bukan rohani, ya congratulations, selamat. Nanti ujungnya nggak tahu kemana. Tapi biarlah kapasitas yang ada, porsi yang ada, kita isi hari-hari ini dengan menempanya menjadi roh, ya, yang bersifat rohani dan yang bersifat doa, tombak, berbicara tentang doa. Itu saja firman Tuhan. Kita bersyukur tempat ini tempat yang diberkati Tuhan. Saya percaya, ya, mengikut Tuhan jangan pernah berkecil hati. Seberat apapun masalah yang boleh saudara dan saya alami, itu hanya kerikil-kerikil kecil yang Tuhan izinkan untuk kita menjadi dewasa di dalam Dia. Tough, seperti Raja Wali yang menembus awan kelabu. Untuk apa? Bisa memandang kemuliaan Tuhan pada akhirnya. Tuhan Yesus memberkati.